Halo teman-teman semua. Pada episode sebelumnya sudah diterangkan bagaimana pembuatan atau pendeklarasian variabel, penerapan fungsi struktur if, dan yang kali ini yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana dengan penerapan looping atau pengulangan ya. Dimana dalam pengulangan itu ada yang for atau juga while. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju codingnya. Sekarang saya akan membuat looping berdasarkan for ya. Rumusnya seperti ini. For variabel in range itu awal, akhir, koma, lagi yang terakhir yaitu kelipatan. Ya. Kita ambil contoh misalnya for i in range ya. Awalnya misalnya saya tetapkan 1,10. Seandainya saya tidak kasih kelipatan, otomatis ini kelipatan 1 ya. Jadi defaultnya memang 1 ya. Misalnya seperti ini, saya tanpa kasih kelipatan. Sebenarnya bukan tidak dikasih kelipatan, defaultnya itu 1. Print i. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya for i and range 1,10 misalnya. Nah, kalau misalnya saya kasih kelipatan misalnya seperti ini, 0,2 misalnya. Berarti ini kelipatan 2. 1, 3, 5, 7, 9. Jadi kalau misalnya in range itu kalau dia 10 berarti dia 1 sampai 9 ya. Batasannya range-nya berarti 10-nya itu tidak ikut. Kalau 10-nya mau ikut berarti tinggal tambahkan 11 gitu aja, ditambah 1 dari range-nya ya, agar nilai akhir dikurang 1 dari nilai akhirnya. Oke, itu for in range ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya konsepnya descending ya. Kalau ini kan ascending ya. Kalau descending for saya masih pakai rumus yang ini aja. Ini kita tentukan, misalnya ini saya tentukan 10 ya, yang ini saya tentukan 0 misalnya. Yang ini berarti pengurangan 1 ya, jadi nurun gitu ya. Jadi sini misalnya minus 1, jadi dari 10, 9 dan seterusnya. Nah, seperti itu. 10, 9, 8, 7 ya. Jadi kebalikan dari ascending ya, seperti itu. Minus, tetapi awalnya harus besar. Itu looping menggunakan for ya. Sekarang bagaimana kalau looping menggunakan while? Kalau while kita tetapkan dulu nilai awal. Misalnya nilai awal n sama dengan 1. Langsung while n ya lebih kecil sama dengan 10 misalnya titik 2 ya. Di sini print i misalnya n, maafkan n. Nah, n sama dengan n plus berapa ya. Kalau mau 2 ya berarti kelipatan 2, kalau mau 3 kelipatan 3, kalau 1 ya plus 1 ya, seperti itu ya. N sama dengan 1 berarti nilai awalnya 1, while lakukan pengulangan dari n lebih kecil 10 sampai dia mentok di angka 10. Ke 11 tidak mungkin lagi ya kan, karena 11 bukan tidak lagi lebih kecil dari 10 nilai n itu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya descending pada while seperti apa? Descending pada while itu bisa lakukan seperti ini. Ini saya ambil aja yang ini. Misalnya saya ambil 10 ya, while. Nah, ininya berarti n lebih besar sama dengan 1. Ini bukannya ditambah melainkan dikurang. Itu aja.
Nah, seperti itu ya. 10, 9, 8, 7, 6, ya seterusnya. Ya, sekarang kita kembangkan bagaimana angkanya itu didapat dari nilai input. Misalnya nilai awalnya berapa, nilai akhirnya berapa, ya seperti itu. Misalnya saya tetapkan di sini A. A sama dengan input nilai awal. Ya, terus B. Nah, nilai awal saya tetapkan dulu, misalnya 1 ya. Terus B sama dengan input nilai akhir. Saya tetapkan di sini misalnya 10 misalnya. Nah, lalu sekarang kita buat for misalnya. Kita for dulu misalnya. For misalnya menggunakan i, saya i range, i in range ya. Ini jangan i lagi deh, kita ganti x in range ya. Berarti apa, a nya jangan langsung a, tapi konversi dulu menjadi integer int a. Nanti kalau a saja nanti nggak bisa karena string ini sifatnya. Int b ya, seperti ini. Jadi kalau kelipatan 1 nggak usah dikasih kelipatan, misalnya langsung begini aja, print x ya. Enter. Nah, seperti itu 1 sampai 9. Bagaimana kalau diterapkan dalam while ya? While misalnya kalau while saya gunakan y sama dengan a, enter, terus while ya, y lebih kecil sama dengan b, print y. Nah, di sininya y sama dengan y plus 1, misalnya kelipatan 1 ya. Ada yang salah, kenapa? Ini yang tadi saya tidak menetapkan a nya itu integer ya, itu kesalahannya. Ini harus ditetapkan int a ya. Terus juga ini ditetapkan while nya int b. Seperti ini ya, input 1 sampai 10. Saya kembangkan mau ada kelipatannya diatur ya, tinggal ditambahkan kelipatannya di sini ya. Di sini misalnya kelipatan saya buat k misalnya sama dengan input kelipatan ya, 2 misalnya. Oke, sekarang saya masukkan ini a dulu, misalnya 1, terus saya masukkan b nya, saya masukkan 10 misalnya ya, saya masukkan for nya. For nya ini dirubah ya, koma int kelipatan k, bukan kelipatan. Nah, seperti ini. Nah, 139 ya. Sekarang bagaimana kalau kita terapkan pada while ya? While di sini ketik, ambil ininya saja. Nah, di sini tambah satunya diganti int k. Nah, seperti ini ya.
Tadi karena udah tetapkan jadi kosong. Nah sekarang bagaimana kalau tulisannya itu tidak selalu 1, 3, 5, 7 segitu, tapi teks misalnya. Misalnya saya mau tambahkan di sini input teks misalnya ya. Teks sama dengan misalnya di sini saya masukkan input teks. Nah, seperti ini. Oke misalnya. Nah sekarang saya tetapkan dulu nilai awalnya misalnya 1, B nya misalnya saya tetapkan 10, kelipatannya misalnya saya tetapkan 1, nah ini jangan ditulis Y, tetapi di sini saya tulis teks ya, karena kalau Y nanti angka 1, 2, 3, tapi kalau teks ya teks yang diinput. Oke semua nanti ada 10 kali. Nah seperti ini ya. Kasusnya pada for juga sama saja sebenarnya ya, teks ya. Nah oke sesuai dengan jumlah 1 sampai 10 tadi. Karena di sini tidak ada kelipatan, maka kelipatan 1. Pasti ini 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ya, 9. Oke. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.